Ada orang-orang yang tidak sadar bahwa jiwanya itu bermasalah. Orang bersembunyi di balik kata, aku memang sensitif kok. Hei, sensitif itu salah. Ya, itu ada masalah di dalamnya. Saya pernah mengkonselingi saudaraku, satu orang yang dia itu beberapa teman-teman menjulukinya si gelas retak. Kenapa? Orang kalau mau ngomong sama dia harus hati-hati. Karena salah bicara dikit pecah. Ngomong dikit tersinggung. Diajak diskusi dikit marah. Bahkan ketika dia cerita, kita sempat nengok dikit aja dia merasa tidak diperhatikan. Sehingga beberapa orang menjuluki dia si gelas retak. Hati-hati pegangnya, salah pegang pecah dia. Tapi orang ini tidak sadar bahwa dirinya bermasalah. Sampai satu kali ada kesempatan dia bicara dengan saya. Saya ngobrol dengan dia. Dan kemudian saya membuka diri untuk dia konseling dengan saya. Lalu ketika dia konseling dengan saya bawa secara sistematis satu persatu ke masa lalunya, satu persatu ke masa lalunya, sampai kelahirannya. Saya urutkan satu persatu. Dan saya akhirnya menemukan ada beberapa hal yang itu menyimpan luka dalam dirinya dan dia tidak sadar. Dia merasa, aku memang orangnya sensitif. Itu wajar kan, tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang sensitif, ada yang enggak. Dia tidak sadar dengan hidupnya yang bermasalah. Tapi di sesi konseling itu kita bereskan satu persatu. Saya juga pernah bertemu dengan orang yang sukanya bikin bercandaan. Ini orangnya komedi banget. Kalau bercanda itu bikin orang selalu tertawa. Tetapi yang saya heran, kemanapun dia berada, dia sangat terobsesi untuk jadi lucu. Halo, ada yang terobsesi jadi lucu? Saudara, orang yang terobsesi jadi lucu, itu pasti ada sesuatu di jiwanya. Satu kali, kami pelayanan dan kami satu mobil. Ya, dia kebetulan ikut bersama saya. Saya sambil nyetir, saya ajak ngobrol dia sampai saya ajukan satu pertanyaan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu membuat lelucon? Dia berkata, aku senang karena orang menerima aku. Lalu kemudian saya bertanya sama dia, memang selama ini kamu merasa orang nggak menerima kamu? Lalu saya mulai berdialog sama dia, secara sistematis saya mundur ke belakang tentang kehidupan dia. Orang-orang yang tidak menerima dia. Dan di satu titik orang yang paling mengena di hatinya tidak terima dia, di dalam mobil saya dia teriak-teriak. Dia nangis, dia histeris. Orang ini gak sadar bahwa selama ini ada yang bermasalah dengan jiwanya. Nah, itulah mengapa orang tidak terlalu konsen dengan yang namanya kesehatan jiwa. Padahal itu sesuatu yang penting. Orang tersebut tidak sadar dia sedang diperbudak untuk jadi lucu. Kenapa? Karena tertolak. Mengapa orang juga yang kedua alasannya tidak mau terlalu serius berbicara masalah kesehatan jiwa? Karena kalau berbicara masalah kesehatan jiwa itu hal yang dianggap masih tabu. Orang kalau disuruh pergi ke dokter, oke, periksa. Orang kalau dulu pergi ke psikolog, ke psikiater, saya edan po. Sekarang gila po. Benar? Orang selalu berpikir kalau orang pergi ke psikiater, orang pergi ke psikolog, itu orang gila. Halo? Enggak. Kalau di sini ada psikiater, ada psikolog, ya saya bantu saudara. Karena itu keluhan teman-teman saya yang psikiater, yang psikolog. Mereka merasa begitu banyak orang di Indonesia ini masih punya stigma. Kalau pergi ke mereka sama dengan orang gila. Ya, wong edan ya. Ya, datang ke sana. Nah, itulah yang membuat orang akhirnya mereka anti dengan membahas masalah jiwanya, kesehatan jiwanya. Padahal kesehatan jiwa ini, masalah jiwa ini, itu tidak pandang bulu, saudaraku. Dia bisa menjangkiti siapapun. Orang kaya, orang miskin, orang terkenal, orang tidak terkenal. Mereka berhadapan dengan itu semua. Jemaat, hamba Tuhan. Saudara pikir Pak Jonathan tidak pernah mengalami hal yang demikian? Oh, Pak Jonathan, dia sharing, dia jujur. Dia berkata, contoh paling dekat, paling sederhana.
Ada ketika pembangunan gereja kita di Jakarta dimulai detik-detik menuju pandemi. Ya, secara manusia Pak Jonathan dia juga manusia biasa gitu ya. Yang ketika dia terima kenyataan bahwa masuk pandemi, masuk pembangunan, biayanya dari mana? Secara manusia itu juga berpengaruh dengan jiwa beliau.